Apakah kalian pernah merasa seolah-olah hidup ini adalah perlombaan yang enggak ada akhirnya? Bangun pagi, kerja keras, tidur larut, lalu ulang lagi. Tapi, apa benar itu arti dari hustling? Apakah harus seperti itu? Hari ini, kita akan membahas makna sebenarnya dari hustling dan bagaimana cara menjalaninya tanpa kehilangan diri sendiri. Yuk, simak sampai akhir. Pertama-tama, apa sih sebenarnya hustling itu? Hustling berasal dari kata hustle, yang artinya berusaha keras, bergerak cepat, atau bekerja tanpa henti untuk mencapai sesuatu. Dalam konteks modern, hustling sering diartikan sebagai gaya hidup di mana seseorang selalu produktif, selalu mencari peluang, dan tidak pernah berhenti untuk maju. Jika kita melihat ke belakang, istilah hustling sebenarnya sudah ada sejak lama. Kata ini populer di Amerika Serikat pada awal abad ke-20, terutama di kalangan pekerja migran dan komunitas urban yang berjuang untuk mencari penghidupan. Hustling adalah cara mereka bertahan hidup. Dari menjual barang kecil-kecilan hingga bekerja di berbagai pekerjaan sekaligus, hustling adalah simbol perjuangan keras mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, hustling tidak hanya soal bertahan hidup. Dalam dunia modern, hustling sering dikaitkan dengan mengejar mimpi, menciptakan peluang, dan membangun karir yang sukses. Nah, apa saja sih ciri-ciri orang yang disebut hustler? Berikut adalah beberapa karakteristik utamanya. 1. Kerja keras. Hustler dikenal karena etos kerja mereka yang luar biasa. Mereka tidak takut lembur atau melakukan pekerjaan tambahan untuk mencapai tujuan mereka. 2. Kreatif dan inovatif. Mereka selalu mencari cara baru untuk menyelesaikan masalah atau menciptakan peluang. Hustler tidak pernah takut berpikir di luar kotak. 3. Gigih dan pantang menyerah. Gagal sekali? Tidak masalah. Hustler akan bangkit lagi dan mencoba lebih keras. 4. Selalu mencari peluang. Seorang hustler selalu melihat peluang di mana orang lain hanya melihat hambatan. Mereka memiliki mata yang tajam untuk menemukan kesempatan, bahkan dalam situasi sulit. Ada beberapa contoh dari hustling dalam keseharian kita yang mungkin kita tidak sadar. Ada hustling yang benar dan ada hustling yang salah atau tidak tepat dilakukan. 1. Kita sering mendengar tentang kata seseran untuk karyawan. Seorang karyawan yang telah memiliki tugas pokoknya sendiri, melakukan pekerjaan ekstra untuk suatu pelanggan, lalu pelanggan tersebut memberikan uang atas bantuan karyawan tersebut. Maka pekerjaan ekstra dan pendapatan ekstra yang dilakukan pekerjaan tersebut adalah hustling. Contoh, hustling ini bisa menjadi salah jika yang dilakukan karyawan tersebut menyalahi prosedur atau sejenisnya, atau melibatkan suap sehingga munculnya kecurangan. 2. Seorang karyawan yang meninggalkan pekerjaan wajibnya lalu mengurusi bisnis atau usahanya sendiri, sehingga ia tetap mendapatkan gaji dari pekerjaan wajibnya, dan juga mendapatkan penghasilan ekstra dari bisnis atau usaha tambahannya tersebut. Ini juga contoh hustling yang salah. 3. Seorang karyawan yang mengerjakan pekerjaan wajibnya sesuai jam kerjanya, lalu setelahnya ia mengerjakan usaha sampingannya, seperti nge-freelance, ngonten, atau buka usaha, jualan, dan sejenisnya di malam atau weekend, maka ini adalah hustling. Hustling tidak selalu berhubungan dengan penghasilan uang saja, tapi juga hal bermanfaat lainnya yang mungkin belum menghasilkan pada saat itu, seperti belajar hal baru, skill baru, membangun network, dan sebagainya. Tapi, seperti dua sisi mata uang, hustling juga punya kelebihan dan kekurangan. Apa saja itu? Pertama adalah bahwa hustling dapat meningkatkan produktivitas. Hustling mendorong kita untuk memanfaatkan waktu seefektif mungkin. Kita menjadi tidak terbiasa ketika ada waktu luang dan kita hanya rebahan tanpa menghasilkan sesuatu atau belajar hal baru. Kedua, kesempatan besar untuk sukses. Dengan selalu bergerak dan mencari peluang untuk sukses menjadi lebih besar. Kita tidak tahu potensi dan passion apalagi yang kita miliki, dan kita tidak tahu Tuhan memberikan limpahan rezekinya melalui usaha kita yang mana. Sehingga, melalui hustling, kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan hal-hal tersebut. Ketiga, hustling membantu proses pengembangan diri. Hustling membantu kita belajar keterampilan baru dan berkembang lebih cepat. Berapapun usia kita saat ini, kita tidak akan pernah berhenti belajar. Ada banyak orang yang telah bekerja puluhan tahun hingga akhirnya baru menemukan peluang bisnis dan memulainya. Berikutnya,
Kontra dari hustling. Kontra dari hustling yang pertama yaitu burnout. Bekerja terlalu keras tanpa istirahat bisa membuat kita kelelahan, baik secara fisik maupun mental. Terutama apabila kita bekerja di pagi hingga sore hari dan melanjutkan hustling di malam hari. Rutinitas seperti ini berpotensi besar menyebabkan burnout. Kedua, kurangnya work-life balance. Hustling seringkali membuat kita lupa akan pentingnya waktu bersama keluarga dan teman. Pikiran kita hanya terfokus ke tujuan dan target kita. Berkumpul bersama orang lain seperti membuat waktu kita tidak menghasilkan apa-apa. Ketiga, tekanan berlebih. Gaya hidup ini bisa menimbulkan tekanan untuk selalu menjadi produktif, yang bisa merugikan kesehatan mental. Apabila realisasi dari target kita tidak sesuai ekspektasi, maka kita dapat merasa bahwa effort usaha dan waktu yang kita curahkan seperti tidak berarti. Jadi, bagaimana caranya menjadi seorang hustler yang sehat tanpa mengorbankan kesehatan dan kebahagiaan? Pertama, kelola waktu dengan baik. Gunakan teknik manajemen waktu seperti Pomodoro atau membuat to-do list harian. Coba catat waktu bekerja kita berapa lama. Terkadang, kita tidak sadar, kita berpikir telah bekerja berjam-jam. Ketika dicatat menggunakan timer, ternyata tidak sampai 1 jam. Kita baru bekerja 20 menit, lalu memainkan handphone bisa sampai 1 jam lebih, tapi kita tidak menyadarinya. Cara kedua agar menjadi seorang hustler yang sehat, yaitu prioritaskan kesehatan. Jangan lupa makan, olahraga, dan tidur yang cukup. Hustling bukan alasan untuk mengabaikan kesehatanmu. Ada sebagian orang yang ketika fokus mengerjakan sesuatu, ia mengabaikan hal lain, menunda makan, tidak berolahraga, bahkan untuk sekedar meregangkan badan. Ketiga, tetapkan batasan. Pelajari kapan harus berhenti bekerja dan kapan harus menikmati waktu luang. Hal terpenting adalah kita harus membuat jadwal libur kita. Misal, hari apa kita meluangkan waktu untuk rileks, atau pada jam tertentu, sehingga pada waktu tersebut, kita fokus untuk beristirahat atau jalan-jalan keluar tanpa merasa bersalah karena tidak melakukan sesuatu. 4. Nikmati prosesnya. Jangan hanya fokus pada hasil akhir. Nikmati setiap langkah dalam perjalananmu. Ketika telah mencurahkan waktu dan tenaga, kita pasti berharap hasilnya sesuai harapan kita. Dan hasil yang didapat tidak selalu dapat sesuai harapan kita. Ketika kita tidak bisa mengatur ekspektasi kita, kita akan kecewa dan merasa gagal. Nikmati proses ketika kita melakukan hal yang produktif, ketika menghasilkan sesuatu. Hal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan orang lain, atau ketika kita hanya bermalas-malasan di waktu luang kita. Itulah tadi pembahasan kita tentang hustling. Apakah kalian kini mengetahui definisi dari hustling atau makin kebingungan? Atau mungkin kalian punya pengalaman sendiri tentang hustling? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat untuk mengejar mimpi kalian.